Halo guys, jumpa lagi dengan saya Rosodaras. Sekitar pertengahan November 2020, saya berkesempatan mengunjungi Ambon Manise. Dalam kesempatan itu, saya juga berkesempatan mengunjungi keramba milik seorang nelayan yang bernama Isboset Jeffrey Slamta. Ya, lelaki kelahiran Ternate 23 September 1973 ini terletak di perairan Teluk Ambon, tepatnya tidak jauh dari Kompi Air, Kodam 16 Patimura. Di sini ada sekitar 32 keramba. Semula keramba ini dinamakan oleh Jeffrey sebagai keramba botol bekas karena dia memulainya dengan beberapa keramba dan menggunakan botol bekas untuk mengapungkan keramba-kerambanya. Tapi saat ini dengan kemajuan usahanya, dia sudah bisa membeli keramba-keramba modern. Dia beli dengan harga 50 juta per keramba. Dan sekarang dia sudah mengembangkan sayap hingga ke beberapa wilayah perairan lain di Maluku. Jeffrey adalah seorang PNS di Kodam 16 Patimura. Dia pula yang menyambut dengan antusias gagasan emas biru yang diluncurkan oleh Pangdam Patimura saat itu, yaitu Mayor Jenderal TNI Doni Monardo. Doni Monardo yang sekarang berpangkat Letjen dan menjabat Kepala BNPB pernah menjabat Pangdam Patimura antara tahun 2015 sampai tahun 2017. Saat itulah dia menggagas emas hijau dan emas biru. Secara sederhana bisa dipahami, emas hijau adalah budidaya dari tanaman atau hasil rempah-rempah dan hasil bumi yang lain. Sedangkan emas biru secara sederhana bisa dimaknai sebagai budidaya atau pemanfaatan hasil laut yang memang sangat kaya di negeri ini. Sayang, saya mengunjungi keramba Bapak Jeffrey ini malam hari, sehingga saya tidak bisa melihat secara jelas. Tetapi dengan bantuan senter atau lampu sorot ini, saya bisa melihat-lihat ikan budidaya yang ada di keramba milik Jeffrey. Di sini berbagai macam ikan dikembangkan, antara lain ikan kerapu, kemudian ikan kue, dan beberapa ikan jenis lain hasil tangkapan Jeffrey. Khusus kerapu, dia datangkan bibitnya dari Bali. Tampak ikan sangat besar. Juga ada beberapa ikan hias kelihatan di sini. Saya menapaki ke keramba yang lain, juga sama isinya ikan-ikan yang tampaknya sudah dipanen. Dan malam itu beberapa ekor ikan diambil langsung dari keramba kemudian dibakar. Tentu akan menjadi santap malam yang sangat nikmat. Malam itu kami tidak hanya menyantap ikan segar yang ada di keramba milik Bapak Jeffrey, tetapi juga disertai dengan lobster. Sayangnya saya tidak memvideokan hasil bakaran yang kami santap tadi. Saya masih terus mengamati keramba-keramba ikan. Sangat menyenangkan kelihatannya karena Bapak Jeffrey berhasil mengembangkan ikan keramba budidaya dengan sangat baik.
Nah, ini adalah video siang hari di keramba milik Bapak Jeffrey ketika mereka memanen. Panenan ikan ini sudah dikirim ke beberapa tempat, termasuk memenuhi permintaan dari Bapak Doni Monardo ketika berkirim ikan untuk para pasien di rumah sakit darurat COVID Kemayoran, dan juga untuk tenaga kesehatan. Ini tampak kegiatan di keramba Bapak Jeffrey pada siang hari. Mereka tengah memilah ikan-ikan yang memang sudah layak dipanen untuk kemudian dikirimkan ke Jakarta atau ke pemesan-pemesan lain, baik yang ada di Ambon maupun di kota-kota lain. Selain di Maluku, Jeffrey juga berinisiatif melakukan pembinaan terhadap para nelayan budidaya maupun para nelayan tradisional yang ada di perairan Maluku untuk berhimpun dalam sebuah koperasi. Atas seizin Doni Monardo, Jeffrey sudah membentuk Badan Hukum Koperasi Nelayan. Koperasi itu diberi nama Koperasi Emas Biru. Menurut Jeffrey, bulan November 2020 ini turun pengesahan dari Kementerian Kumham, dan dia juga mendapat support dan dukungan penuh dari Bapak Doni Monardo. Ini tampang Bapak Jeffrey. Selain di Maluku, dia juga mengembangkan sayapnya hingga ke MBD atau Maluku Barat Daya, satu daerah yang juga sangat kaya dengan hasil laut. Dan di sana dia juga mengembangkan lobster, utamanya lobster bambu. Menurut Jeffrey, ke depan dia akan menawarkan para nelayan di wilayah lain di Maluku untuk masuk menjadi anggota Koperasi Emas Biru yang dia rintis. Dengan badan hukum itu, dia berharap ke depan prospek nelayan ikan di Maluku akan jauh lebih baik lagi, dan program Emas Biru yang digagas Doni Monardo menjadi terjamin kelangsungannya. Ayah 3 anak ini bahkan mengaku sudah berhasil menyekolahkan anak-anaknya dengan baik. Bahkan anak pertama tahun depan akan menjalani sumpah dokter. Dia sangat senang. Semua karena hasil laut yang ia tekuni hingga hari ini. Mama senyum. Ini adalah foto lobster bambu hasil budidaya Emas Biru yang ada di Maluku. Jeffrey dengan lobster yang sangat besar, juga hasil panen ikan yang sudah siap masuk ke pasar. Kami dari para pembudidaya Waiheru, khususnya kelompok Notar, minta terima kasih kepada Pak Doni yang telah memilih ikan kami. Inilah sekelumit bukti betapa Laut Indonesia sangat kaya raya. Terima kasih.